Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seseorang yang terus-menerus didatangi mimpi aneh? Bukan sekadar mimpi biasa, tapi mimpi yang terasa begitu nyata, seolah membawa pesan dari dunia lain. Hari ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang gadis. Sebut saja namanya Bunga. Hidupnya yang tadinya biasa saja berubah total sejak ia mulai didatangi oleh dua sosok misterius dalam mimpinya. Kisah ini berawal ketika Bunga memasuki usia remaja. Seperti gadis-gadis sebayanya, Bunga adalah anak yang ceria dan aktif. Namun, semuanya berubah saat ia mulai mendapatkan mimpi yang sama berulang kali, malam demi malam. Dalam mimpinya, Bunga selalu berada di sebuah tempat yang asing, sebuah hutan lebat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Hutannya begitu rimbun, dengan pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa, seolah menyentuh langit. Suasananya begitu sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun dan desiran angin. Di tengah hutan itu, selalu ada dua ekor ular raksasa. Ukurannya luar biasa besar, badannya lebih besar dari batang pohon kelapa, dengan sisik yang berkilauan indah. Yang paling aneh adalah, di kepala kedua ular itu terpasang mahkota emas yang megah, berkilauan tertimpa cahaya rembulan yang menembus sela-sela dedaunan. Anehnya, meski ular itu sangat besar dan tampak agung, Bunga tidak pernah merasa takut. Sebaliknya, ia merasa ada ikatan yang aneh, seolah ia mengenal kedua sosok itu. Kedua ular bermahkota itu tidak pernah berbicara. Mereka hanya menatap Bunga dengan tatapan yang teduh dan penuh makna. Terkadang mereka akan bergerak mengelilingi Bunga, seolah sedang menjaganya. Mimpi ini terus berlanjut selama bertahun-tahun. Awalnya, Bunga menganggapnya hanya sebagai bunga tidur biasa. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin ini hanya efek dari kelelahannya atau imajinasinya yang terlalu liar. Tapi mimpi itu datang lagi dan lagi, dengan detail yang sama persis, tanpa pernah berubah. Bunga mulai merasa terganggu. Ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan bingung. Kenapa harus ular? Kenapa ada dua? Dan kenapa mereka memakai mahkota? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepalanya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada keluarganya, tapi mereka hanya menganggapnya sebagai mimpi aneh dan menyuruhnya untuk lebih banyak berdoa sebelum tidur. Teman-temannya pun tidak bisa memberikan jawaban. Sebagian malah menertawakannya. Merasa tidak ada yang mengerti, Bunga mulai mencari jawaban sendiri. Ia membaca buku-buku tentang tafsir mimpi, mencari arti mimpi tentang ular di internet. Ia menemukan berbagai macam penafsiran. Ada yang bilang ular adalah simbol kebijaksanaan, penyembuhan, atau transformasi. Ada juga yang mengartikannya sebagai pertanda bahaya atau musuh. Tapi tidak ada satupun penjelasan yang terasa pas dengan apa yang ia alami. Ular dalam mimpinya tidak terasa mengancam, justru sebaliknya, terasa melindungi. Dan mahkota itu, apa artinya? Seiring berjalannya waktu, keanehan tidak hanya terjadi dalam mimpi. Bunga mulai merasakan hal-hal ganjil di kehidupan nyata. Terkadang, saat ia sendirian, ia seperti merasakan ada kehadiran seseorang di dekatnya. Ia sering mendengar bisikan-bisikan lirih saat suasana hening, meskipun tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Intuisi Bunga juga menjadi sangat tajam. Ia sering bisa menebak apa yang akan terjadi atau merasakan niat buruk dari seseorang hanya dengan menatap matanya. Keluarganya mulai khawatir melihat perubahan pada diri Bunga. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Mereka akhirnya memutuskan untuk membawa Bunga menemui orang-orang yang dianggap pintar atau memiliki kemampuan spiritual. Perjalanan mencari jawaban pun dimulai. Bunga dibawa ke berbagai tempat, bertemu dengan berbagai macam orang, mulai dari pemuka agama, paranormal, hingga ahli spiritual. Setiap orang yang ditemui memberikan penafsiran yang berbeda-beda.
berbeda. Ada yang mengatakan bunga diikuti oleh jin atau makhluk halus. Ada juga yang bilang ia memiliki keturunan atau warisan dari leluhurnya. Salah satu pertemuan yang paling berkesan adalah ketika bunga bertemu dengan seorang sesepuh di sebuah desa terpencil. Tanpa bunga menceritakan apapun, sesepuh itu langsung berkata, "Kamu dijaga oleh dua leluhurmu. Mereka datang lewat mimpi dalam wujud ular bermahkota." Bunga terkejut bukan main. Bagaimana bisa orang tua itu tahu persis tentang mimpinya? Sesepuh itu kemudian menjelaskan bahwa kedua ular itu bukanlah makhluk jahat, melainkan perwujudan dari Khodam atau energi penjaga yang diwariskan dari garis keturunan leluhurnya. Mereka adalah penjaga gaib yang bertugas melindungi bunga dari mara bahaya. Mahkota di kepala mereka adalah simbol bahwa mereka bukanlah ular biasa, melainkan entitas dengan kedudukan tinggi di dunianya. Menurut sesepuh itu, bunga memiliki tulang wangi atau daya tarik khusus yang membuatnya mudah didekati oleh makhluk dari dimensi lain, baik yang berniat baik maupun buruk. Kehadiran dua ular bermahkota dalam mimpinya adalah cara para penjaganya untuk memperkenalkan diri dan memberitahu bunga bahwa ia tidak sendirian. Mereka akan selalu ada untuk melindunginya. Penjelasan ini akhirnya memberikan sedikit kelegaan bagi bunga. Ia tidak lagi merasa takut atau bingung. Ia mulai menerima bahwa dirinya memang berbeda. Ia mulai belajar untuk berkomunikasi dengan kedua penjaganya itu. Bukan dengan percakapan, melainkan dengan merasakan kehadiran mereka dan memahami pertonda-pertonda yang mereka berikan, baik melalui mimpi maupun intuisi. Sejak saat itu, hidup bunga perlahan berubah. Ia tidak lagi takut dengan kemampuannya. Justru, ia menggunakannya untuk hal-hal positif. Intuisinya yang tajam seringkali membantunya menghindari situasi berbahaya. Ia juga menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain dan sering bisa memberikan nasihat yang tepat. Mimpi tentang dua ular bermahkota itu pun masih sesekali datang. Tapi kini, bunga menyambutnya dengan perasaan tenang dan damai. Mimpi itu bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah pengingat bahwa ia selalu berada dalam lindungan. Kisah bunga mengajarkan kita bahwa dunia ini jauh lebih luas dan misterius dari yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Ada hal-hal di luar nalar yang terkadang sulit untuk dijelaskan secara logika. Terkadang, apa yang kita anggap aneh atau menakutkan sebenarnya adalah sebuah anugerah tersembunyi. Bunga belajar untuk berdamai dengan takdirnya dan menerima keunikannya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai kutukan, melainkan sebagai bagian dari jati dirinya yang istimewa. Cerita seperti ini memang selalu menarik karena membuka mata kita bahwa ada banyak sekali misteri di alam semesta ini yang belum terpecahkan.